Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan compare antara Tecno Pova 5 yang dijual dengan harga 2,3 juta dan Xiaomi Redmi Note 12 yang dijual dengan harga 2,6 juta. Di sini kita akan cari tahu kira-kira di antara kedua HP ini lebih unggul dan mending yang mana. Secara dari segi harga cuma beda sedikit. Jadi pastikan kamu tonton videonya sampai akhir supaya tidak salah pilih. Dan untuk poin yang pertama, kita mulai dari segi desainnya terlebih dahulu. Di mana kedua HP ini sudah sama-sama memiliki tampilan yang mewah dengan ciri khasnya masing-masing. Jadi tinggal disesuaikan dengan selera kamu yang mana. Lalu untuk bentuk bodinya sama-sama flat atau kotak dengan letak sensor sidik jari ada di bagian samping. Di sini perbedaan yang sangat terasa, Tecno Pova 5 memiliki dimensi bodi yang lebih bongsor dengan ketebalan ada di angka 9 mm dan berat 219 gram. Sedangkan Redmi Note 12 ketebalannya hanya 7,95 mm dan berat 183 gram. Jadi satu poin untuk Redmi Note 12 karena bodinya lebih tipis dan ringan sehingga nyaman saat digenggam. Tapi kalau untuk urusan audio, gantian Tecno Pova 5 yang mendapatkan 1 poin karena sudah dibekali dengan dual speaker output. Sementara Redmi Note 12 hanya single speaker atau mono. Lanjut ke bagian layar. Dari segi konsep, kedua HP ini sudah sama-sama menggunakan konsep layar water drop screen. Jadi bikin tampilannya bagus dari belakang maupun depan. Lalu untuk ukuran layarnya, Tecno Pova 5 memiliki layar sebesar 6,78 inch dengan resolusi Full HD+. Panel IPS LCD refresh rate bisa sampai 120 Hz. Sedangkan Redmi Note 12 memiliki layar sedikit lebih kecil, 6,67 inch dengan resolusi juga Full HD+. Refresh rate bisa sampai 120 Hz. Dan untuk panel layarnya sudah menggunakan panel AMOLED, sehingga fitur Always On Display di HP ini sudah ada, walaupun hanya aktif selama 10 detik. Jadi untuk urusan layar, di sini Redmi Note 12 mendapatkan 1 poin, karena sudah menggunakan panel AMOLED dan memiliki tingkat kecerahan lebih tinggi, ada di angka 700 nits. Sementara Tecno hanya 580 nits. Namun yang jelas, kalau untuk saturasi warnanya kamu tidak usah khawatir, karena kedua HP ini sama-sama memiliki saturasi warna yang bagus, walaupun panel yang digunakan tidak sama. Hanya saja yang bikin beda, warna dari Redmi Note 12 terlihat lebih tajam dibanding Tecno. Pindah ke bagian spesifikasi, Tecno Pova 5 memiliki kapasitas memori 8/256 GB yang masih bisa ditambah dengan micro SD. Sedangkan Redmi Note 12 di sini punya 3 varian. Dan untuk unit yang kita compare memiliki kapasitas memori 6/128 GB yang juga masih bisa ditambah dengan micro SD. Jadi untuk urusan penyimpanan 1 poin untuk Tecno Pova 5 karena internal memorinya jauh lebih longgar. Lalu untuk dapur pacu, Tecno Pova 5 ditenagai dengan chipset MediaTek Helio G99 octa-core 2,2 GHz, pabrikasi hanya 6 nanometer. Dan untuk skor Antutunya mampu menghasilkan skor di angka 384 ribuan. Sedangkan Redmi Note 12 ditenagai dengan chipset Snapdragon 685 octa-core 2,4 GHz, pabrikasi juga 6 nanometer. Yang mampu menghasilkan skor Antutu di angka 307 ribuan. Jadi dari segi dapur pacu, 1 poin lagi untuk Tecno Pova 5 karena ditenagai dengan chipset yang lebih gahar, terbukti dari skor Antutu yang dihasilkan. Tapi kalau untuk urusan sensor, kedua ini sama-sama memiliki sensor yang lengkap. Untuk sensor giroskop di keduanya sudah menggunakan hardware giro, dan buat kamu yang butuh sensor NFC baik di Tecno atau Redmi juga sudah sama-sama ada. Di sini yang bikin beda, Redmi Note 12 sudah dilengkapi dengan sensor remote atau ear blaster, sedangkan di Tecno Pova 5 tidak ada. Jadi 1 poin untuk Redmi Note 12 karena jumlah sensornya lebih lengkap. Sedangkan untuk performanya, kedua ini saya coba buat main Mobile Legends. Dan untuk grafik yang terbuka di Tecno Pova 5 bisa sampai ultra dengan frame rate hingga super. Sedangkan di Redmi Note 12 grafik yang terbuka juga bisa sampai ultra, tapi untuk frame rate-nya hanya mentok hingga high. Lalu kalau untuk gameplaynya kamu tidak usah khawatir karena game yang satu ini mampu dilibas habis oleh keduanya. Performanya lancar, hampir tidak ada kendala yang berarti. Sentuhan layarnya oke, grafiknya pun bagus. Dan untuk frame drop atau delay juga tergolong minim. Pokoknya sudah sama-sama playable. Lalu digunakan buat main PUBG Mobile, grafik yang terbuka juga tidak sama. Tecno Pova 5 ada di Smooth Ultra dan bisa mentok sampai SD High. Sedangkan Redmi Note 12 hanya ada di Smooth High dan mentok sampai balance medium saja, jadi lumayan beda jauh. Sedangkan untuk gameplaynya, secara garis besar, kedua HP ini juga sudah mampu menjalankan game dengan baik dan lancar. Tapi tidak bisa dibungkiri, performa dari Tecno Pova 5 terasa lebih ngebut karena ditenagai dengan chipset yang lebih gahar, sehingga gameplaynya terasa lebih ringan. Jadi 1 poin untuk Tecno.
Tapi kalau untuk sensor giroskopnya, kamu tidak usah khawatir, karena di kedua HP ini sudah sama-sama berjalan dengan baik dan responsif berkat menggunakan hardware giro. Pokoknya yang jelas, untuk urusan performa, kedua HP ini sudah sama-sama bisa diandalkan di kelas harganya. Tapi kalau ditanya lebih ngebut dan lancar yang mana, maka Tecno Pova 5 jawabannya. Geser ke bagian baterai, Tecno Pova 5 memiliki baterai sebesar 6000 mAh dengan kecepatan isi daya fast charging 45 Watt. Sedangkan Redmi Note 12 memiliki baterai 5000 mAh dengan kecepatan isi daya fast charging 33 Watt. Di sini untuk kecepatan chargingnya, Tecno Pova 5 hanya butuh waktu sekitar 1 jam 3 menit untuk isi daya dari 10 sampai full 100%. Sedangkan Redmi Note 12 butuh waktu lebih lama, sekitar 1 jam 15 menit untuk isi daya dari 10 sampai full 100%. Jadi untuk sektor baterai di sini Tecno Pova 5 mendapatkan 2 poin sekaligus. Karena chargingnya lebih ngebut dan kapasitas baterai yang lebih besar, plus daya tahan baterainya lebih awet. Lanjut ke bagian sistem, Tecno Pova 5 berjalan di Android 13, basis iOS 13. Sedangkan Redmi Note 12 berjalan di Android 13, basis MIUI 14. Di sini untuk urusan sistem, kedua HP ini sudah menggunakan versi OS paling terbaru. Dan yang saya suka dari segi tampilan, UI di keduanya sudah sama-sama kekinian. Pilihan tampilan tema atau wallpaper ada banyak, tinggal disesuaikan dengan selera. Dan untuk fitur yang ditawarkan di keduanya juga banyak, hampir semua ada. Fitur penting seperti ketuk 2 kali untuk on off, belah layar jadi 2, screenshot 3 jari rekam layar, dan screen mirroring sudah tentu ada. Pokoknya untuk urusan sistem tinggal disesuaikan dengan selera kamu yang mana. Jadi baik Tecno atau Redmi masing-masing mendapatkan 1 poin. Dan yang terakhir, untuk sektor kamera, Tecno Pova 5 dibekali dengan 50 megapiksel kamera utama dan 2 megapiksel kamera bokeh. Untuk kamera selfie-nya sebesar 8 megapiksel yang sudah dilengkapi dengan lampu flash. Sedangkan Redmi Note 12 dibekali dengan 50 megapiksel kamera utama, 8 megapiksel kamera ultrawide dan 2 megapiksel kamera makro. Untuk kamera selfie-nya sebesar 13 megapiksel. Jadi dari angka di atas kertas, di sini Redmi lebih unggul karena sudah dilengkapi dengan lensa ultrawide dan kamera selfie-nya lebih besar. Tapi kalau untuk fitur yang ditawarkan, Tecno Pova 5 memiliki fitur yang lebih banyak. Dan yang paling penting, untuk perekaman videonya sudah dilengkapi dengan ultra stabil video atau AIS, baik kamera belakang maupun depan. Jadi untuk megapiksel kamera dan fitur masing-masing mendapatkan 1 poin. Sedangkan untuk jepretan fotonya, kedua HP ini sudah mampu menghasilkan foto yang bagus. Saat di indoor, gambarnya terlihat jelas dan tajam. Bahkan untuk saturasi warnanya juga tidak beda jauh. Di sini yang bikin beda hanya di tingkat kecerahannya saja, di mana foto dari Tecno terlihat sedikit lebih terang dibanding Redmi. Tapi saat di outdoor, foto yang dihasilkan Redmi terlihat lebih cakep, karena saat di zoom gambarnya lebih tajam, dan untuk saturasi warnanya juga lebih soft. Jadi untuk kamera belakang tinggal disesuaikan saja dengan selera kamu yang mana. Lalu untuk kamera selfie-nya, kedua HP ini juga sudah mampu menghasilkan jepretan foto yang bagus di kelas harganya. Tapi dari hasil berikut, ternyata foto dari Tecno Pova 5 lebih unggul, karena saturasi warna yang dihasilkan lebih soft dan hidup, terutama saat di luar ruangan. Sedangkan foto dari Redmi cenderung agak kemerahan, terutama di bagian warna kulit wajah. Pokoknya kalau untuk urusan kamera selfie, di sini Tecno lebih unggul, apalagi sudah dilengkapi dengan lampu flash depan, yang sangat membantu saat selfie atau video call di tempat minim cahaya. Jadi untuk urusan foto, Tecno mendapatkan 1 poin karena foto selfie-nya lebih oke. Sementara Redmi juga mendapatkan 1 poin karena foto kamera belakangnya lebih cakep. Ini adalah contoh perekaman video menggunakan Tecno Pova 5 untuk yang sebelah kiri dan Redmi Note 12 untuk yang di sebelah kanan. Di sini Tecno Pova 5 bisa mentok sampai resolusi 2K atau resolusi 1080 di 60 frame per second. Sedangkan untuk Redmi Note 12 hanya bisa mentok sampai resolusi 1080 pixel di 30 frame per second. Dari hasil berikut, secara kualitas video yang dihasilkan keduanya masih mirip, mulai dari saturasi warna hingga tingkat kecerahannya. Jadi tinggal disesuaikan saja dengan selera kamu yang mana. Sedangkan untuk perekaman video kamera depan, di sini lumayan jelas perbedaannya, karena video dari Tecno terlihat lebih bagus. Terutama di bagian saturasi warnanya yang lebih fresh, padahal megapiksel yang digunakan hanya 8 megapiksel, sedangkan Redmi sudah 13 megapiksel. Jadi untuk urusan video kamera depan, Tecno mendapatkan 1 poin, karena videonya lebih bagus. Dan itulah tadi perbandingan antara Tecno Pova 5 versus Xiaomi Redmi Note 12. Dari semua poin yang sudah kita bahas, kalau ditanya bagus mana, pada dasarnya kedua HP ini sudah bagus semua, dan memiliki kelebihan masing-masing.
Tapi kalau kamu tanya lebih unggul mana, di sini Tecno Pova 5 jawabannya. Karena secara keseluruhan mampu menghasilkan poin yang lebih banyak, terutama di bagian spesifikasi, performa, dan baterai. Jadi kalau kamu tanya saya bakal pilih mana, di sini saya akan pilih Tecno Pova 5. Karena dengan harga lebih murah, apa yang kita dapat lebih paket lengkap dan menang banyak pastinya. Tapi kalau misalnya kamu punya pendapat lain tentang kedua HP ini, kamu juga bisa banget tulis di kolom komentar. Dan sekian dulu pembahasan kita kali ini. Semoga videonya bermanfaat, gampang untuk dipahami. Jangan lupa like dan komen. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.